Warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang bisa kelihatan kayak yang dipindahin karena ya ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Mehmet Irzal. Ya, saya sama dengan Bu Ria, sama-sama dosen dari Prodi Ilmu Komputer. Untuk topik yang sekarang, ya materi yang sekarang ini sebenarnya materi lanjutan dari yang tahun sebelumnya. Tapi saya kurang tahu dari Bapak Ibu sekalian, ada nggak itu yang sebelumnya? Ya kalau nggak ada kayaknya mau dari terpaksa dari awal kali ya, atau gimana? Ya, jadi sebenarnya sekali lagi ini seharusnya kelanjutan dari sebelumnya. Itu kan kita ingin membuat sebuah dashboard kependudukan. Jadi sumber datanya itu adalah data dari kecamatan sih sebenarnya ya, data dari kecamatan. Kan pasti kan di kecamatan kan ada data basis data atau database kependudukan orang-orang yang merupakan bagian dari kecamatan Belitung ini. Nah, jadi pastikan ya terutama para pimpinan di kecamatan ya pasti kan pengen lihat kira-kira keadaan penduduk di wilayahnya itu seperti apa, gitu ya. Jadi dan datanya itu kan ya tergantung sih. Kalau misalkan di kecamatan Belitung datanya sudah tersimpan dalam database, itu akan jauh lebih bagus lagi. Ada beberapa tempat data yang mungkin di Excel, atau mungkin bisa juga yang data yang sudah di database tersebut bisa juga kita pindahkan ke data Excel. Nah, targetnya sih sebenarnya seperti ini ya. Sekali lagi di tahun sebelumnya itu sebenarnya kita sudah buat kira-kira seperti ini. Itu ya, jadi tampilannya kemarin seperti ini sih sebenarnya. Ini tampilan udah jadi sih sebenarnya, tampilan udah jadi, dan semuanya ini sebenarnya cuman mengambil ya, kelihatannya rumit ya, kelihatannya rumit tampilannya. Bikinnya sih nggak terlalu rumit, cuman lama ya, agak capek aja ya. Jadi hal utama yang perlu disediakan di sini itu adalah sebenarnya datanya. Jadi ini data penduduk ya. Ya terus terang ya, saya nggak mungkin punya ya data itu. Jadi saya harapkan sih kalau misalnya di sini sudah tersimpan data tersebut, ini bisa diubah dengan data tersebut, dan format dari kolom-kolomnya pun sebenarnya sih tergantung kebutuhan dari masing-masing kecamatan, bisa di set seperti apa. Saya cuma menampilkan yang standarnya aja ya. Yang standarnya itu ini biasanya kan ada pertama jelas pasti ada nomor ada nama orangnya ya, nama penduduknya. Kemudian ini standar nomor kartu keluarga, nomor KTP, ANIK, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, yang terakhir pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, dalam keluarga, kewarganegaraan, desanya ya, dari desa mana, RT sama RW, apakah penerima bantuan atau enggak, sukunya kalau memang diperlukan, umur. Kemudian di sini ada keterangan mungkin ya bisa kurang mampu, sangat mampu, atau mampu, kriteria dewasa awal, remaja akhir, lansia awal, lansia akhir. Nah, sekali lagi kolom-kolomnya sih tergantung di sini menyediakannya seperti apa ya datanya. Ya kan karena saya terus terang
yang nggak tahu bentuk data yang seperti apa, ini cuman bentuk umum yang biasanya di kecamatan tuh ada. Itu mungkin tadi saya dengar kalau nggak salah ada data penghasilan ya, mungkin memang disimpan ya kira-kira data penghasilan di kecamatan. Mungkin apa penghasilan per bulannya dari apa, biasanya pakai rentang kan ya kalau nggak salah penghasilan ya. Mungkin yang paling awalnya per bulannya di bawah berapa, di bawah 1 juta atau 500 gitu misalnya. Lalu 1 juta sampai berapa gitu ya, awalnya 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, dan selanjutnya ya. Yang di saya belum ada yang data seperti itu. Dan ya ya sekali lagi ini harapannya itu adalah dari data sini kita berharap akan mendapatkan bentuk yang seperti ini, ya, bentuk yang seperti ini, dimana sebenarnya kita cuma mengambil dari data tadi aja. Jadi kita cuma, kalau di Excel kan tinggal bisa copy data aja kan, tinggal copy data aja. Kayak yang di sini kan ini cuma mendapatkan dari jumlah yang laki-lakinya itu berapa. Jadi ini langsung otomatis muncul setelah kita copy dari tabel yang sebelumnya. Tapi memang yang jadi masalah itu adalah tadi itu kan data mentah ya. Ya, yang tadi yang di sini kan adalah data mentah, data awalnya. Ya, jadi data yang kita miliki ya, yang ada di sini. Dan kalau bentuk dashboard ini kan biasanya dashboard itu isinya rekap biasanya Bapak Ibu ya. Kan isi dashboard itu kan ada rekap. Itu kayaknya contohnya di sini jumlah rekapnya ada 504 gitu ya, jumlah yang perempuannya ada 496 itu kan rekap. Itu, dan rekap itu kan kita ambil dari tabel mentah ini gitu. Nah, jadi langkah pertama itu sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan rekapnya. Ya, itu dulu. Ya, bagaimana mendapatkan rekap dari data yang banyak seperti ini. Ya. Nah, dalam Excel ini itu ada pembuatan apa yang disebut sebagai pivot table. Ya, ada pembuatan pivot table adanya di sini di menu insert. Ya, di menu insert ini ada sebagai pivot table. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu formatnya zaman sekarang kan Excel-nya bisa pakai bahasa Indonesia ya. Menunya bisa pakai bahasa Indonesia tergantung settingannya sih. Ya, saya karena udah terbiasa pakai yang ini aja, kata pakai yang bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu komputernya pakai bahasa Indonesia juga ada masalah. Dan mungkin di sini insert di sisipan, pivot table di bahasa Indonesia-nya ya cuma sederhana aja jadi tabel pivot doang ya. Nah, jadi langkah pertama untuk mendapat rekap tadi itu harus membuat pivot table itu sendiri. Itu langkah pertamanya. Dan untuk membuatnya caranya cukup simpel, tinggal kita di tabel yang data mentah tadi ya, data mentah ini, terus kita klik aja tombol pivot tabelnya itu. Lalu ini langsung aja new worksheet, berarti akan membuat worksheet yang baru atau layar yang baru. Nah, ini hasilnya. Ini adalah tempat kita mendesain atau merancang pivot tabelnya. Nah, jadi yang mau direkap apa? Itu apa yang mau direkap? Misalkan kita mau merekap dari sisi jenis kelaminnya, mungkin kita pengen tahu jumlah laki-laki sama jumlah perempuannya itu seperti ada berapa. Ya, kalau kita kan masih penganut cuma ada 2 jenis kelamin, karena masih belum nambah kan jenis kelaminnya kan. Ya, jadi cuma 2 ini aja. Nah, cara melihatnya cukup dengan di sini ini adalah daftar tadi kolom-kolomnya. Ini kan ada nama penduduk, nomor kakak, NIK, jenis kelamin sesuai yang tadi ada di database ini. Ya, ini kan nama penduduk apa di sana. Nah, itu daftar kolomnya itu muncul di sini, ya, muncul di sini. Nah, sekarang kita ingin melihat berdasarkan jenis kelamin. Jadi ya, jenis kelaminnya ya nanti kita klik. Ya, di sini, jadi checklist. Nah, nanti langsung muncul nih. Jenis kelamin itu isinya cuma ada 2 kemungkinan di dalam.
sudah saya buat. Sebagai contoh sekali lagi ya, ya ini tadi yang desa, terus ini ada rekap pendidikannya aja, ya pendidikan terakhir. Lalu ini ada rekap yang pekerjaan, ya. Lalu ini rekap agama, rekap yang golongan darah, yang bantuan, ekonomi, pernikahan. Nah, jadi itu ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa bikin rekap dari berbagai macam. Nah, dari sumber data yang seperti ini yang baru kita buat bentuk dashboardnya yang tadi. Itu. Nah, untuk membuat dashboard itu memang sebenarnya pekerjaan yang agak, ya sekali lagi bukannya susah tapi lama ya, karena kita harus naruh satu-satu gambarnya, jadi supaya seperti yang gambar akhir ya, tadi yang bentuk seperti ini. Ini untuk mendapatkan yang seperti ini kita harus meletakkan satu persatu gambarnya. Ini sebagai contoh yang pertama, ini adalah petanya ya. Ini benar nggak peta geger hitung kayak gini? Benar. Kalau nggak salah benar ya? Benar Pak. Kalau salah memang seperti ini. Kalau salah saya mohon maaf dulu ya. Kayaknya sih benar seperti itu. Anak buah BPS mah kudunya. Nah, jadi benar. Tapi benar Pak, sumpah kayak gitu. Ya, masalahnya kebetulan saya yang file yang ini saya udah bolak-balik nggak ketemu file aslinya seperti ini ya, makanya saya tampilkan seperti ini. Nah, jadi saya juga sudah membuat yang barunya lagi itu masih belum lengkap. Yang sengaja saya akan memperlihatkan langkah-langkahnya juga di sini. Dan ini yang masih belum lengkap ya. Tapi saya sudah dapat peta geger hitungnya yang lebih indah kelihatannya. Kenapa? Soalnya sudah ada batasan desanya ya. Tapi saya nyuri fotonya dari apa? BPS dari BPS. Ini gambarnya gambar dari BPS, masih ada itunya kok. Masih ada apa namanya ini? Watermarknya ya, dikasih ditandai juga, ini ketahuan bukan saya bikin sendiri, ini dapat dari website BPS Sukabumi ya. Jadi kalau di sini desanya pun juga desa geger hitung ya, berarti kita bicara sini ya. Kalau yang kemarin nginep di puncak Peyem itu desanya apa? Ciengang Pak. Ciengang, oh di sini. Oh di daerah ini. Ditulis sama Ciengang. Nah, jadi ini kalau yang ini sih sebenarnya tinggal ngambil dari gambar aja ya untuk mendapatkan yang seperti itu. Jadi yang saya lakukan untuk yang di sini itu ya cukup mudah. Kita cukup insert gambar aja. Ya, insert mana gambar? Insert gambar. Illustration kayaknya. Ya. Illustration, terus picture, terus leftover cell yang dari disk file. Nanti dapat bahannya ya, terus terang saya nyari dulu di
di internet ya file peta dari geger bintang ini setelah dapat dicari baru nanti hasilnya yang muncul seperti ini. Dan ini kebetulan gambarnya pertama kali saya edit dulu ya gambarnya ya. Dieditnya supaya yang latar belakangnya ini jadi tembus pandang ya. Jadi nggak ada ini. Kalau di gambar aslinya tuh latar belakangnya itu putih doang. Itu kan kayaknya nggak ya. Jadinya nggak enak lagi kalau warna latar belakangnya seperti ini. Terus ya kalau misalkan masalahnya jadi ini kalau misalnya yang lumayan jago pakai ini gambar pasti tahu gimana caranya. Ya di internet juga banyak, di HP itu juga banyak kan ya. Dan ini bisa dilakukan yang seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa melakukan ya. Ini misalkan data-data yang ini mau kita tambahkan ya, mungkin data penduduknya mau kita tambahkan di sini kan cari ini. Nah, ini sebagai contoh yang sudah saya buat di sini. Carinya itu jumlah penduduknya contoh di situ hanyalah 666 berdasarkan data di desanya ya. Jadi di dalam data di sini cariin desa jumlah penduduknya ada 666 ya. Di sini ada dari situ. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan data itu? Dan ini sebenarnya saya nggak tahu ya, kayak sayanya yang masih belum ngerti atau itu adalah bugs dari Excel-nya. Saya terus masih belum tahu. Tadinya saya awalnya pengennya tuh data ini pengen saya dapatkan langsung dari sini, dari ini kan 66 dari sini kan, ya 666 dari sini. Tapi kalau misalkan saya arahkan kemari, malah error, nggak bisa. Gitu. Makanya ya standar kalau komputer kan kalau nggak kita cari bagaimana caranya, kalau nggak tahu juga caranya bisa nggak diakalin. Nah akhirnya untuk yang ini saya akalin. Nah kalian gimana? Makanya kenapa di sini ada dua tabel yang sama ya? Ini kenapa ada dua tabel yang sama? Nah tabel yang di sini itu cuma kopian dari sini aja, jadi saya blok dulu ininya, ini blok, lalu di copy ya, copy atau klik kanan aja. Kanan copy, mana copy? Ini copy ya. Terus saya arahkan kemari, ini kanan lagi. Terus kopinya pakai kopi yang pakai rantai. Ya, kenapa pakai yang pakai rantai ini? Maksudnya kalau di sini ada berubah datanya, ini pun juga akan berubah datanya. Jadi di sini itu data yang sama gitu ya. Nah itu tujuannya untuk ngakalin doang. Ya, nah tujuannya apa? Soalnya setelah saya dapat seperti ini, maka data tadi yang dari sini yang kan saya mau mendapatkan ini kan tinggal saya pilih dulu ini ya, terus saya masukkan ngambil data dari sana ya tetap pakai sama dengan aja ya, sama dengan, lalu pilih ke desa di sini, lalu kita arahkan di sini kok ke sini error, yang bisa itu cuman yang tadi di copy ke sini aja, ya. Dan ini supaya aman biasanya pakai dolar ya F4 supaya tidak lari-lari kemana-mana. Nah baru di enter langsung muncul ini 66. Nah, jadi untuk yang sama coba kita lakukan yang ini yang bunyi wangi. Jadi bunyi wangi pertama kali saya buat dulu ininya ya, draw dulu, draw bukan insert ya. Insert, terus yang mau insert adalah illustration kan. Illustration terus save ya, save. Nah yang bentuknya kayak tadi itu seperti ini. Ini ya. Jadi bentuk supaya bentuknya kayak gini ya. Tidak ada pilihannya. Nanti kita tinggal arahkan aja kemari. Ini dia. Nah, ini kalau sudah mungkin warnanya bisa diganti ya. Misalkan jadi yang putih aja kelihatan jelas. Nah, lalu ini ada yang kuning ada yang penunjuknya itu bisa kita geser.
Ya, ini kuningnya kita geser ke sini misalkan. Ya, ini sebagai tanda bahwa data ini untuk desa Buniwangi, gitu ya. Nah, data ya betulnya harus. Desa yang Hidayat. Iya, Pak. BK punya TOP. BK gimana WIB? Nah, mau sama. Rokok dulu deh. Kemudian sama kayak tadi ya, sama yang kayak tadi yang di maksudnya mana? Ya sama seperti di sini. Langkah selanjutnya kita isi kotaknya tersebut ya. Untuk mengisi kotaknya, arah ke kotaknya, terus pindah kemari. Ya, kita klik isi dengan sama dengan dulu, sama dengan, terus kita arahkan ke data Buniwangi. Buniwangi itu adanya di sini. Ini data Buniwangi. Ya, tinggal enter. Dan muncul sekarang di situ 647 ya. 647 mungkin supaya enak kita buat tengah. Di tengah, ya mungkin hurufnya diperbesar. Dan juga sama. Sudah kita ya. Nah itu, jadi sekali lagi ini yang bikin bosannya itu apa ya, kita melakukan satu-satu semuanya ya, untuk yang ke bagian hitungnya, ke apa, ke Karangjayanya, ke Cijurenya, itu surat dibuat. Jadi nanti muncul. Dan ini kalau misalkan nanti ada perubahan data di database-nya, data di sini ya, maka otomatis angka-angka yang di sini pun juga akan berubah karena kan dia langsung otomatis bikin backup ya. Pivot table itu dia langsung bikin backup sehingga datanya pun akan berubah sesuai dengan ya perubahan data yang ada di basis datanya itu tadi. Nah, ini juga sama. Kalau yang di sini ini rencananya saya memasukkan banyaknya laki-laki sama yang perempuan, ya makanya gambarnya juga ini gambar om-om sama tante-tante di situ ya. Ya jadi dimasukkan di sana seperti biasa untuk gambar caranya sama ya, tinggal masukkan tadi nanti kita coba lagi untuk yang gambar yang lain. Dan ini 2373-nya itu kita dapat karena sebelumnya saya sudah bikin tadi di desa ini ya, di desa ini kan ada laki-laki yang perempuan ya, yang laki-lakinya totalnya ada di sini 2373, yang perempuannya totalnya di sini 2775. Nah jadi itu di copy lagi ya, jadi satu lagi copy lagi sekarang ya. Jadi sekali lagi gampang sebenarnya ya, tapi capek. Ya satu-satu gitu, jadi agak lama memang prosesnya. Gampang cek bisa. Ya Excel tuh bisa lah Pak, kan Excel kan udah dipakai besar kali dipakai. Nah ini contoh lagi yang lain, misalkan ini kan pakai gambar ya, jadi ini saya kasih lihat contoh gambarnya di sini. Nah ini kalau misalkan kita masukkan gambar lagi satu kemari, jadi tadi langkah penyusunan gambarnya kan dari insert, lalu ada illustration, kemudian picture, gambar, flash over cell, kemudian device. Nah, saya naruh gambarnya di mana ya? Di sini. Nah, ini misalkan saya taruh yang ini aja. Ini anggap aja kita mau melihat banyaknya desa di sini. Nah, saya geser lagi kembali. Mungkin
ukurannya bisa dikurangi. Nah, untuk isi tulisannya ya sama, kita akan melakukan ilustrasi yang shape. Kita masukkan yang kotak aja, tapi adalah rumusnya. Nah ini yang agak susah, di sini cuma kita pakai rumus ya. Banyak menghitung banyak itu, nama rumusnya ada count. Ini yang mau cuma dihafalin doang. Count dari semua kemarin. Countnya mana? Jadi di sini data yang 7 ini bisa kita kayak tadi dimasukkan aja. Ini sama dengan desa ini supaya enak, kita taruh di tengah aja sebenarnya. Cuma ukurannya mungkin bisa. Nah, jadi sekali lagi secara umumnya itu yang kita lakukan. Jadi yang jadi masalah di situ adalah bagaimana kita data apa yang ditampilkan. Ya, itu yang jadi pertanyaan pertama dulu. Ya, data apa yang mau kita tampilkan? Nah, data tersebut dari kembali lagi data awal kita bentuknya adalah seperti ini, ada data mentahnya, ya data awal mentahnya. Terus dari sini mau apa yang ditampilkan, apa yang dibutuhkan? Gitu, mungkin dari Pak Camatnya, misalnya Pak Camatnya belum datang ya. Ya, mungkin ada kebutuhan mau menampilkan apa gitu ya. Nah, dari situ kita bisa membuat tampilan ini sehingga ya kan kalau dikasih bentuk yang seperti ini tinggal lihat aja kan datanya langsung kelihatan ya. Nah, jadi bentuk yang seperti ini juga sampai kita bisa membuat grafiknya ya, kan di Excel itu bisa membuat grafik ya. Jadi grafiknya pun bisa kita tempelkan kemari, tinggal di copy aja masuk ke sini. Ini sebenarnya semuanya sama ya, semuanya sama nih juga. Kalau ini kan bentuknya cuma angka, tapi ini kita buat dalam bentuk grafik. Ini kayak contoh di sini ada agama, ini ada daftar nama agamanya, Islam, Kristen, dari sana. Nah di sini ada banyaknya, dia kelihatan grafik, ini ada berapa orang. Nanti juga ini golongan darah, tapi bentuk grafiknya ini berbeda. Kemudian yang di sini ini adalah status pekerjaan, juga sama, bentuk grafiknya aja yang berbeda, menampilkan kira-kira data itu akan seperti apa. Oke, saya sebenarnya pengen lama-lama, pengen melengkapi, tapi karena waktunya terlalu singkat juga, agak susah juga kalau misalkan kita terlalu banyak ya. Langsung mungkin kalau misalkan kita diskusi atau ada yang mau nyoba, kita jangan nyoba, gak ada yang bawa laptop datanya.
Cukup. Ya, sebenarnya sih kalau misalnya ada data aslinya kita bisa langsung nyobain gitu ya, kita langsung nyobain, jadi lebih bisa langsung kelihatan. Silakan kalau misalkan ada mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Deden mau nanyain apa Pak Deden? Dan bawa. Paling nanyakan orangnya, ini itu tahu. Gimana? Gak ada? Pada pintar sih kan. Saya sih harapannya sih langsung dicoba di laptop ya, harapan saya sih langsung dicoba di laptop. Ya, datanya sebenarnya tinggal saya ada contoh data ini bisa digunakan, ya bisa diinikan, atau kita bisa langsung ya melihat. Ini kan namanya aslinya kan namanya pendampingan ya, berarti harusnya sih saya lihat nanti apakah nggak bisa melakukan gitu ya, ini emang enggak. Ya, tapi kalau misalkan ya nggak dapetnya nggak bisa juga gitu. Kayaknya Pak. Kita kayaknya. Tanya. Paknya udah dikirim di link drive ya Bapak? Di mana linknya Pak? Yang ada di saluran WhatsApp. Tadi sudah di-invite ke saluran. Tadi udah di-share itu linknya ya? Kayak itu telepon yang nggak selesai. Jangan-jangan petanya masih peta Cibinong ya? Yang di dalam itunya ya? Enggak, petanya masih peta Cibinong ya? Linknya Mas di mana? Di WhatsApp belum ya? Belum ada. Itu di WA coba baca WA mana? WA itu Denbo. WA nomor bersangkutan. WA itu Denbo saya baca saluran itu 750. Serlo. Nih, kok jaga di Cibinong di kampung. Boleh bisa. Ada saya seperti dinyatakan saluran. Ayo kita masuk Pak Jadi. Ada saya saluran. Ayo iya foto lah. Ada di Pak Asyaf sudah di. Japri atau Japri? Japri. Kakak karek raja
ya bahan deh. Oh, tarik internet. Ini di awal tadi petanya masih peta yang TV6 belum, bukan peta Budget yang nama ayahnya. Anu nebeng ke kecamatan pasti telat gitu. Oh tidak, saya mandiri. Ya ini dia ya, oke. Jani. ini masih sering hujan. Jangan proses ini mah tiap hari juga. Tiap hari hujan ya. Kalau hujan, jadi air mata. Kalau dan bawa mau hujan air mata. Setiap hari. Ini kan kita juga kan langkah pertama tadi tidak biasa. Langsung aja. Kalau di doang itu udah di bagian sininya pakainya lagi dibutuhkan dari motor bawah. Itu dapat pengiriman. Nanti untuk hal yang sama ya untuk yang komponen lain tapi itu juga. Jadi nanti bikinnya setiap yang mau lihat data apa itu. Tadi kan data pekerjaan. Iya, tapi bikinnya harus bikin dari awal lagi. Bentuknya pertama kita sebutin namanya desa. Jadi kita klik aja desa ini untuk data desanya. Kita bagi ke dashboardnya. Ya benar. Datanya. Nanti lagi di konten-konten baru. Lagi data baru. Ya, coba pakai aja itu. Sekarang mau ngambil data yang mana? Bagi agama ya, klik aja agama. Terus agamanya taruh lagi di sini. Kalau bawah aja. Ini di atas aja. Eta no Aceh tulis Aceh eta panas. Siap. Tapi nek kemarin mau matahan sehat. Oh mana tuh becus. Tulis AS. Jadi untuk mendapatnya berarti pertama taruh yang raw-nya juga atau checklist saja. Kalau checklist itu akan raw, terus angkanya itu yang sama ditaruh lagi ke sini. Untuk dapat nilainya angkanya berapa. Tapi untuk bertiap desa iya, ininya harus punya dulu. Gitu. Ini harus punya dulu. tapi kolomnya Ya kan ini. Nah, ya itu terserah. Bisa kolom bisa apa ya. Kan nanti urutan dari kolom kan nggak penting sih. Mungkin setidaknya, nah mungkin nomor penduduk aja paling depan gitu kalau bisa. Atau kalau bisa nama doang, nama aja yang paling depan ya. Ini namanya nggak jelas nih. Kolomnya sih ya bisa gimana aja. Ini kan nama penduduk, ini kan nomor kakak, nomor KTP. permanen ya. Nggak terlalu. Iya, fleksibel bisa diedit, bisa diganti, bisa di itu. Nanti kan masalah di sininya, kalau misalnya mau ganti yang di sini ya, kalau mau ganti yang di sini harus di refresh dulu data. Ini setiap perubahan. Kalau misalnya ini diganti atau diapain gitu, ya harus tekan tombol refresh.
Kalau nggak di refresh pas di pivot table-nya masih pakai data yang lama. Nggak update gitu. Iya, nggak update. Jadi harus di refresh dulu supaya saya tadi juga nyobain. Tadi kan saya mengganti dari desanya Cibinong ke desanya Bitung. Pas waktunya masih desa Cibinong. Ini padahal udah diganti di sini, diganti dia setelah di refresh baru ya baru bisa. Perlu di save atau enggak? Kalau di save tetap datanya nggak berubah, harus di refresh. Padahal udah ada save kan pertama kali saya save dulu kan awalnya yang tadi itu ya save kok masih nggak berubah-ubah, padahal udah di save gitu. Setelah di refresh baru di save baru ada. Jadi nanti yang dashboardnya kan masih dashboard kosong nih Pak. Peta tadi. Nah, peta ini insert itu aja, insert gambar. Picture itu. Oh, ini yang bagian. Ini ya. Dari bawah gitu. Kumpul gentik is memang dari bawah. Oh, di yang di atas. Oh iya. Harus diklik dulu itunya kotaknya dulu baru bisa. Harus jujur ini. Itu kantornya ada. Nanti sama semuanya. Jadi itu satu-satu. Itu pernah yang bikin datanya juga sama kayak gitu. Dan ini memang prosesnya terus terang malesnya bikin gituan itu mas, capek banget masalahnya. Tapi ya kalau mau bikin yang kayak gitu ya. Kalau bikin dashboard itu kan biasanya orang kayaknya indah-indah kan ya, agak bikin supaya indahnya juga lebih susah lagi ngatur-ngatur ininya, warnanya, settingnya. Jadi udah ada satu yang bisa jadi korban Pak masalah itu. Bisa ditanyain nanti kalau misalkan ada ini. Dan juga nanti kami pun juga mau bertanya ke kami juga bisa. Nanti silakan mau WA atau mungkin dari Pak Agus yang biasa ke sini juga ada masalah. Kalau misalkan ingin pengen ada tindak lanjut dari membuat dashboard ini. Ya kalau masalah ini kan cuma masalah waktu, jadi agak susah untuk bisa membahas semua secara ulang. Kalau misalkan memang ada keinginan untuk ada tindak lanjut dari ini, silakan kami bebas untuk di. Tahun lalu juga pernah sama ya, jadi di waktu di SD. Ya, sebenarnya kan harusnya sih sekarang lanjutan dari yang waktu di SD itu harusnya. Ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Seperti biasa ada perkenalan lagi. Sampai sini aja. Maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.